Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Harili, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020. Dan khotbah hari ini akan saya berikan judul Aku Hendak Membuat Sesuatu yang Baru, yang akan kita ambil dari Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Engkau Tuhan, Maha pemurah, Maha pengasih, Maha penyayang. Pantas kami bersyukur berterima kasih karena kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau telah memelihara kami sepanjang malam. Dan saat ini kami boleh bangun lagi dalam keadaan tubuh jasmani, dalam keadaan tubuh rohani yang sehat. Untuk mencari Engkau, merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Berkati setiap telinga yang mendengar ya Tuhan. Berikan setiap daripada kami hikmat dan marifat untuk mengerti kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita ke dalam Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sesuai dengan Yesaya 43 ayat 18 ini, kita akan berbicara tentang aku hendak membuat sesuatu yang baru. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Nabi Yesaya menuliskan nubuatnya kepada Israel bahwa mereka terjebak dalam keadaan putus asa akibat penahanan dan pengasingan di Babelonia. Tuhan ingin mengarahkan pandangan mereka pada pekerjaan baru yang akan Dia lakukan. Karena itu Tuhan memulai pekerjaannya dengan mengingatkan mereka untuk tidak mengingat hal-hal yang dahulu, agar mereka dapat fokus pada hal-hal baru yang akan dikerjakannya. Jika mereka terjebak dan tinggal diam dalam kegagalan dan dosa serta keputusasaan mereka yang terjadi di masa yang lampau, maka mereka tidak akan pernah bisa melihat hal-hal baru yang Tuhan sediakan untuk mereka. Karena mereka memasukkan diri mereka sendiri secara sukarela ke dalam penjara masa lampau dengan segala ilusinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun 2020 ini kita terjebak dalam COVID-19. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan bagi kita sekalian. Di seluruh dunia, bukan hanya di Amerika, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Namun demikian kita juga tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya yang senantiasa berharap padanya. Jika kita terjebak dalam keputusasaan akibat COVID-19 ini dan gagal melihat hal-hal baru yang Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan untuk kita sekalian, maka kita akan gagal untuk melihat hal baru yang Tuhan lakukan bagi kita. Seperti tersedianya vaksin pencegah COVID-19, kepala negara yang peduli akan keberadaan rakyatnya, dan lapangan pekerjaan yang masih terbuka jika kita mau berusaha, dan lain-lain sebagainya. Tuhan pasti menuntun dan melindungi kita agar kita tetap berada di tempat di mana Tuhan inginkan kita berada pada saat ini. Ini adalah
peralihan yang menarik dan instruktif antara Yesaya 43 ayat 16 dan 17 dan Yesaya 43 ayat 18. Jadi kalau kita bandingkan Yesaya 43 ayat 16-17 dengan ayat 18, kita akan melihat hal-hal yang berikut ini. Dalam Yesaya 43 ayat 16-17, Israel diberitahu untuk melihat ke masa lalu dengan mengingat hal-hal besar yang telah Tuhan lakukan untuk mereka di Laut Merah. Tetapi dalam Yesaya 43 ayat ke-18, satu ayat setelah itu, mereka diberitahu, jangan mengingat hal-hal yang dahulu atau mempertimbangkan hal-hal yang lama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada masanya di mana kita harus mengingat masa lalu dalam kaitannya dengan pekerjaan besar yang Tuhan lakukan untuk kita. Dan ada juga masa di mana kita harus mampu meninggalkan dan melupakan masa lalu dengan segala keputusasaan dan kekalahannya, dan beralih kepada apa yang Tuhan sediakan untuk kita di masa depan, dan masa depan itu dimulai saat dan hari ini, bukan besok. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 4 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 ini dan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Tinggalkan tahun 2020 di tempatnya. Mari kita lupakan apa yang terjadi di tahun 2020 saat kita merangkul tahun 2021 dengan semua janji yang dimilikinya. Dan biarkan hari-hari yang terbentang di depan kita membawa harapan dan kemuliaan bagi namanya. Semua yang kita alami di tahun 2020 di sekolah kehidupan, baik dan buruk, yang memberikan faedah untuk pertumbuhan kita, serta setiap pengalaman yang kita alami adalah ujian yang harus kita lewati jika kita ingin naik ke level berikutnya, sehingga kita bisa berada di tempat di mana Tuhan ingin kita berada. Masalahnya adalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lebih cenderung untuk menginginkan instan segala-galanya. Saya mau sekarang dan sekarang juga. Ada baiknya kita belajar delayed gratification untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Saya membuat sebuah catatan singkat di sini. Keyakinan dan pola pikir kita menentukan bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana kita melihat orang lain, serta bagaimana kita melihat keadaan dan masalah di sekeliling kita. Dan karena pola pikir seperti ini terjadi dan diterapkan terus-menerus, maka pola pikir ini akan meresap ke dalam hati dan jiwa kita, dan pada akhirnya cara kita berpikir seperti ini yang terus-menerus kita terapkan dalam kehidupan kita. Pola pikir seperti ini akan menjadi pola pikir inti dari cara kita berpikir. Bukan hanya tentang diri kita, tetapi juga terhadap orang-orang di sekeliling kita, maupun keadaan dan masalah yang setiap hari kita lihat dan alami. Jadi pola pikir kita itu seperti itu tetap. Kalau negatif ya terus-menerus negatif. Kalau positif, kita akan terus-menerus berpikir dari sisi yang positif, melihat sebuah solusi. Rasa takut tidak dicintai dan rasa takut ditolak kita kuburkan ke dalam alam pikiran bawah sadar kita. Dan hal ini terungkap dari cara kita berhubungan, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun horizontal satu sama lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya pengalaman masa lampau kita, trauma yang dialami ini, karena 1-2 orang sempat menolak kita. Kita merasa setiap orang pasti menolak kita, sehingga pola kita berpikir dihantui oleh pola berpikir aku ditolak. Padahal masih banyak orang lain yang tidak menolak. Banyak orang memiliki tempat persembunyian rahasia mereka di alam bawah sadar mereka, di mana mereka dapat menyembunyikan ketakutan dan ketidaknyamanan mereka yang terdalam. Di mana mereka menjaga tempat ini dengan teliti,
dan menutup pintu dan jendelanya dengan rapat untuk mencegah orang lain melihatnya. Mereka menutup rapat-rapat, mereka menjadi manusia yang tertutup. Mengapa? Mereka melakukan hal ini agar mereka bisa hidup dalam penderitaan yang sunyi tanpa terdengar dan terlihat oleh orang lain. Karena mereka yakin dan percaya bahwa mereka adalah satu-satunya orang yang merasakan penderitaan seperti yang mereka rasakan. Dan tidak ada orang lain di luar sana yang memiliki penderitaan yang sama yang seperti mereka alami. Dan mereka lupa bahwa Tuhan ada untuk mereka. Tidak pernah meninggalkan atau menelantarkan mereka. Jika mereka hanya ingin berusaha untuk mencari Dia, mereka pasti akan menemukannya. Dia, Tuhan, adalah sumber dari segala kenyamanan dan sumber dari segala kedamaian, karena Dia adalah kasih dan sumber damai. Banyak orang merasa dan percaya bahwa tidak ada orang yang mampu atau mau mendengarkan kisah mereka yang menyakitkan. Mereka percaya bahwa masalah mereka hanyalah beban bagi keluarga dan bagi teman. Sebenarnya mereka tidak bisa mempercayai orang lain dari hati mereka yang terdalam. Karena alasan tertolaknya tadi. Memang benar bahwa keluarga dan teman-temanmu bukanlah terapismu. Tetapi penting untuk diketahui bahwa mereka yang datang kepadamu meluangkan waktu tersibuk mereka hanya untuk mendengarkanmu adalah orang-orang yang benar-benar memperhatikan hidupmu. Ketahuilah perbedaannya. Sementara ada sekelompok orang yang berbicara denganmu di waktu luang mereka. Namun ada juga kelompok lain yang sengaja meluangkan waktu mereka untuk mendengarkan dan berbicara denganmu. Dari kedua kelompok ini, kelompok mana yang menurutmu benar-benar peduli pada kehidupanmu? So know the difference. Some talk to you in their free time, and some free their time to talk to you. Which of the two groups do you think really cares for you? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, masih banyak orang yang peduli. Hanyalah kita perlu membuka diri, melihat kebenaran ini. Melihat mereka yang datang di dalam kehidupan kita karena kepedulian mereka. Mereka menyisihkan kesibukan mereka dengan berbicara kepada kita dan mendengarkan keluhan kita serta menunjukkan sebuah jalan yang mungkin tertutup bagi kita untuk melihatnya. Hendaklah kita membuka hati kita untuk menerima petunjuk dan nasihat dari orang-orang di sekeliling kita juga. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bukankah hal berikut ini adalah sebuah kebenaran bahwa kita menolak untuk membawa beban kita kepada Tuhan. Karena kita takut Dia tidak akan mempunyai waktu untuk mendengarkan kita. Kita takut Dia tidak akan mau bertemu dengan kita. Atau kita takut Dia tidak akan mampu memahami kita. Kita takut semua itu. Bukankah pikiran negatif seperti ini berasal dari trauma masa lalu kita? Karena kita mungkin pernah ditolak, pernah tidak didengarkan dan tidak diacuhkan pada saat kita membutuhkan seseorang untuk mendengarkan kita. Kita takut Tuhan menolak kita sama seperti kita mengalami bagaimana orang lain menolak kita.
Tetapi ketahuilah, Tuhan di dalam Yesus Kristus telah menyingkapkan kasih-Nya yang sangat besar bagi kita. Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan percaya diri dan berkata seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini adalah sebuah confidence, ini adalah sebuah keyakinan bahwa kita berani menghampiri takhta hadirat suci Tuhan dengan sebuah keyakinan Tuhan tidak menolak kita, Tuhan menerima kita, Tuhan melindungi kita. Tidak satu pun yang dapat dilakukan manusia tanpa diketahui oleh Tuhan. Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Percaya kepada Dia. Saat kita berpikir, akankah Tuhan berkehendak untuk bertemu dengan kita? Pertanyaannya seharusnya berbunyi, maukah kita bertemu dengan Tuhan? Bukan apakah Tuhan mau bertemu dengan kita? Tuhan pasti mau. Pertanyaan, apakah kita mau bertemu dengan Tuhan itu? Seringkali kita menolak pertemuan kita dengan Tuhan. Kita menyingkirkan jam doa. Kita menyingkirkan jam-jam merenungkan firman Tuhan. Padahal Tuhan siap menunggu kita. Kesimpulannya adalah, Tuhan tidak menciptakan kita untuk memikul beban. Sebaliknya Dia ingin kita menukar beban kita dengan bebannya. Seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal yang 11 ayat 28 sampai 30 yang telah kita kutip bersama-sama tadi. Tuhan menciptakan kita untuk dapat menjalin hubungan satu dengan yang lain karena Ia menciptakan kita sebagai makhluk sosial untuk saling mencintai dan menopang satu dengan yang lain dan memuliakan Dia bersama-sama. Ada banyak orang yang terluka di luar sana dan mereka sangat membutuhkan pertolongan, tetapi takut ditolak. Dan mereka juga takut ditolak Tuhan. Saya punya kabar baik pagi hari ini untuk kita semua. Seperti yang dikatakan Yohanes 6 ayat 37. Orang yang datang kepadanya tidak akan pernah ditolaknya. Ini janji Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-37. Setiap orang yang datang kepadanya tidak akan pernah ditolaknya. Tidak akan pernah ditolaknya. Mari kita dengan rendah hati mendekati tahtanya dan meletakkan beban kita di depan kakinya. Dia akan membebaskan kita. Amin. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Seperti yang Yesaya tulis dalam nubuatannya kepada Israel. Bangsa Israel berada dalam keadaan putus asa akibat penahanan dan pengasingan yang mereka alami di Babelonia. Tuhan ingin mengarahkan pandangan mereka pada pekerjaan baru yang akan Dia lakukan. Jadi Tuhan mempersiapkan pekerjaan barunya dengan memperingatkan orang Israel untuk tidak mengingat hal-hal yang dahulu. Jika mereka terjebak dalam kegagalan dan dosa dan keputusasaan di masa lalu, mereka tidak akan pernah maju untuk mencicipi hal baru yang Tuhan sediakan bagi mereka. Bukankah kita terkadang terjebak dalam kegagalan dan dosa masa lampau kita, sehingga kita tetap berada dalam penyesalan akan kegagalan dan dosa kita yang pernah terjadi, dan kita menenggelamkan diri kita dalam penyesalan selama mungkin, hanya untuk mengetahui bahwa kita terus-menerus memberi makan masa lalu kita dengan penyesalan, dan terus-menerus tanpa bergerak, diam dalam luka-luka masa lampau, bahkan tidak bergerak 1 inci pun dari kegagalan dan dosa masa lalu kita. Kita menjadi tawanan masa lalu kita, dan itu disebut tawanan penyesalan. The prisoner of regret. The prisoner of regret. Tawanan penyesalan.
Bagaimana perilaku ini dapat membantu kita melanjutkan hidup kita? Apakah kita tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan telah sediakan untuk kita? Wasted years, waktu-waktu tahun-tahun yang berlalu terbuang percuma. Tidak mengingat hal yang lalu adalah tindakan aktif. Itu adalah instruksi dan ajakan untuk meninggalkan apapun yang pernah terjadi di masa lampau dan melanjutkan hidup kita untuk melakukan hal-hal besar dan mulia. Pada saat kita secara sukarela memilih untuk keluar dari khayalan masa lalu, kita tengah membebaskan diri kita dari belenggu masa lalu. Dan ketika ini terjadi, kita akan memiliki banyak waktu untuk menjadi lebih berbuah. Karena sekarang kita tidak lagi hidup di masa lampau, namun hidup di masa kini. Seperti yang telah kita bicarakan di atas tadi, terlihat adanya peralihan yang menarik dan instruktif antara Yesaya 43, 16, 17 dan Yesaya 43, 18. Saya ulang sekali lagi. Dalam Yesaya 43, 16-17, Israel diberitahu untuk melihat ke masa lalu dengan mengingat hal besar yang Tuhan lakukan untuk mereka di Laut Merah. Tapi di dalam Yesaya 43 yang ke-18, mereka diberitahu jangan mengingat hal-hal yang lalu atau mempertimbangkan hal-hal yang lama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada masa di mana kita harus mengingat masa lalu dalam kaitannya dengan pekerjaan besar Tuhan yang Tuhan kerjakan untuk kepentingan umatnya, seperti membelah Laut Merah. Dan segenap orang Israel, umat Tuhan boleh berjalan di tanah yang kering. Namun, Firaun dan saudara-saudaranya ditenggelamkan di dalam Laut Merah tersebut yang bersatu kembali setelah dibelah Tuhan. Nah, ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita melihat powernya, kita melihat kuasanya, dan kita melihat keadilannya. Ada juga masa di mana kita harus meninggalkan dan melupakan masa lalu dengan segala keputusasaan dan kegagalannya dan beralih kepada apa yang Tuhan sediakan untuk kita di masa yang akan datang. Apakah yang dapat kita pelajari dari Yesaya 43, 16, 17 dan jika kita bandingkan dengan Yesaya 43, 18 ini? Jawabannya adalah kita boleh melihat ke belakang selama masa lalu kita membawa kemuliaan bagi namanya. Tuhan mendorong kita untuk melakukan hal-hal tersebut karena Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang sama hari ini seperti Dia kemarin sewaktu menolong kita, dan Dia akan tetap sama besok seperti Dia ada hari ini. Karena Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dalam semua atributnya. Mengetahui apa yang Dia lakukan di masa lalu akan mendorong kita untuk mempercayainya hari ini dengan semua masalah yang mungkin kita hadapi. Karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jawaban untuk setiap masalah yang mungkin kita hadapi. Jika melihat ke belakang akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, maka Tuhan akan melarang kita untuk melakukannya. Karena itu tidak akan membawa kemuliaan bagi namanya. Karena Tuhan tahu persis pada saat kita beralih ke belakang dan terjerat dan terjebak di dalam kegagalan masa lampau, kita lupa untuk melihat apa yang Tuhan siapkan di depan kita. Artinya, kita merencanakan kegagalan. Dan kegagalan itu tidak berasal daripada Tuhan. Tuhan mengajak kita keluar dari pengalaman masa lampau yang buruk untuk melihat sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan bagi kita di tahun 2021 ini. Wabah yang disebabkan coronavirus meluas dari Wuhan ke seluruh dunia. Tidak ada belahan dunia yang tidak terkena dampak wabah coronavirus ini. Begitu banyak orang yang kehilangan nyawa mereka akibat wabah ini. Mungkinkah Tuhan berbicara kepada kita umatnya melalui wabah ini untuk bertobat dari segala kejahatan dan dosa-dosa kita agar kita dapat kembali beribadah kepadanya? Di tengah-tengah pandemi ini pun Tuhan masih berbicara kepada kita bahwa Ia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya dan berharap padanya.
Banyak umat Tuhan yang menjadi suam-suam kuku selama masa pandemi ini. Saya ulang, banyak umat Tuhan yang menjadi suam-suam kuku selama masa pandemi ini. Mereka beralih kepada kenikmatan dan kesenangan dunia daripada mendekatkan diri mereka dengan Sang Khalik. Mereka lebih memilih untuk berkumpul dengan orang-orang yang mengutamakan apa yang ditawarkan dunia dengan melupakan semua kebaikan Tuhan. Bahwa kita ada hari ini karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Bahwa kita masih mendapatkan makanan dan minuman, tempat tinggal dan sebagainya adalah anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan saat kita menutup tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Mengenang segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan lakukan di tahun 2020. Agar kita boleh membawa kemuliaan namanya ke dalam tahun 2021. Tuhan yang menolong kita di tahun 2020 kembali akan menolong kita di tahun 2021. Karena itu saya mengajak setiap orang yang mendengarkan khotbah pagi hari ini mengambil waktu pada saat peralihan tahun dari tahun 2020 masuk ke tahun 2021 dalam sikap berdoa. Cari Tuhan. Tuhan akan senang melihat anak-anaknya mendekat kepadanya. Tuhan berbicara melalui Wahyu 3 ayat 15 dan 16 kepada kita sekalian. Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi nggak usah excuse kita. Dia tahu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas, alias suam-suam kuku. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saya ulang sekali lagi. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dimuntahkan kemana? Api neraka. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16 ini menggambarkan keadaan rohani dari jemaat di Laodikia. Dan ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita untuk keluar dari suam-suam kuku sebagai orang percaya kepada Tuhan. Jadi Wahyu 3, 15, 16 ini menggambarkan keadaan rohani dari jemaat di Laodikia. Yang pertama, jemaat yang suam-suam kuku adalah yang berkompromi dengan dunia dan mirip dengan masyarakat di sekelilingnya. Mereka meniru perilaku orang dunia sementara mereka masih datang ke gereja. Mengaku orang Kristen, namun pada kenyataannya sangat menyedihkan dan malang banget secara rohani. Dia suam-suam kuku. Dia tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan juga mengatakan, bangsa ini datang kepadaku dan menyembahku dengan bibirnya, padahal hati mereka jauh daripadaku. Cobalah perhatikan. Apa yang kita kerjakan, adakah kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita? Atau sesuatu yang lain? Kita mencari pekerjaan kita terlebih dahulu, padahal pekerjaan itu datang dari Tuhan. Coba renungkan baik-baik di tahun 2020 ini, yang akan berakhir dalam 4 hari lagi. Kenangkan kebaikan Tuhan menjelang menutup tahun, dan ambil sikap berdoa. Yang kedua, dengan keras Kristus memperingatkan jemaat dan hukumannya terhadap orang yang suam-suam kuku secara rohani. Mereka dimuntahkan. Pelajari Wahyu ayat 3, 15-17 tadi. Yang ketiga, dengan tulus Kristus mengundang jemaat untuk bertobat agar mereka dapat dipulihkan dan dikembalikan kepada iman, kebenaran, penyataan, dan persekutuan yang sebenarnya. Sehingga mereka tidak lagi suam-suam kuku. Pelajari Wahyu 3 ayat 18 dan 19. Dan yang keempat adalah
di tengah-tengah zaman gereja yang suam-suam kuku, janji-janji Kristus bagi jemaat yang menang tetap berlaku. Ia akan datang kepada mereka dengan berkat dan dalam kuasa roh. Pelajari juga Wahyu 3 ayat 20 sampai dengan 22. Membuka sebuah pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun, agar mereka memuliakan namanya dan memberitakan Injil yang kekal itu. Wahyu 3 ayat yang ke-8. Apakah posisi jemaat Laodikia pada saat itu yang digambarkan sebagai jemaat yang suam-suam kuku adalah kondisi gereja pada hari-hari ini? Yang dimaksudkan dengan gereja adalah orang yang percaya. Apakah kita suam-suam kuku? Kita sendiri yang tahu. Pernahkah engkau memperhatikan bahwa jalan dibangun sebelum ada sesuatu yang lain yang dibangun? Tahukah engkau bahwa jalan dibangun sebelum kota dibangun? Tahukah engkau bahwa jalan dibangun sebelum rumah dibangun? Ingat Yohanes Pembaptis, dia diutus untuk mempersiapkan jalan itu. He prepares the road for Christ to come. Dalam mengundang orang-orang untuk bertobat. Mengapa penting untuk membangun jalan sebelum yang lain dibangun? Jalan tersebut dibangun untuk kemudahan akses menuju lokasi di mana pembangunan akan dimulai. Jalan dibangun untuk digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Ketahui tujuanmu kemana engkau ingin pergi. Ketahui cara membaca rambu-rambu yang kau lihat saat berada di jalan dan ambil jalan yang benar yang akan membawa engkau ke tujuan akhirmu. Jika jalan bergelombang dan rusak, janganlah engkau membuang peta penunjuk jalan. Karena peta tidak bertanggung jawab atas jalanan yang bergelombang dan rusak. Peta berfungsi sebagai penunjuk jalan untuk mengarahkan kakimu agar tiba di tempat tujuan seperti yang engkau rencanakan. Koreksi jalan yang bergelombang dan rusak. Jadi artinya perbaiki jalan yang bergelombang dan rusak tersebut, maka perjalananmu akan terasa lebih nyaman. Jika hidupmu mengalami masalah, jangan buang Alkitab, yaitu buku kehidupan yang memberi petunjuk bagaimana engkau seharusnya menjalankan kehidupan ini. Koreksi dan perbaiki kesalahanmu melalui pertobatan yang benar yang ada dalam hidupmu agar hidupmu dapat terasa lebih nyaman. Seringkali kita mengeraskan hati kita dan menyalahkan Tuhan. Kalau Tuhan itu salah, dia tidak sempurna. Jadi tidak mungkin kita dapat menyalahkan Tuhan yang maha sempurna dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Yang salah adalah kita yang mencelakakan diri kita sendiri. Karena itu kembali saya ajak, jika perjalanan hidup kita mengalami gelombang, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Alkitab lantas disimpan dan tidak mau dibaca lagi. Jangan tinggalkan jam-jam doa. Karena ini semuanya berguna bagi kita. Jika jalan bergelombang, peta dibuang, dan kita tidak memiliki peta lagi, bisa jadi kita tersesat dan tidak sampai di tempat tujuan kita. Dan tanpa Alkitab, kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan akhir kita. Tanpa Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging, yang diam di tengah-tengah kita, yang adalah jalan kebenaran dan hidup, kita tidak pernah sampai kepada Bapa tanpa firman Tuhan ini. Tanpa Yesus Kristus. Perjalanan hidup Daud tidak selalu mulus. Ada kalanya Daud melakukan kesalahan yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam perjalanan hidupnya. 2 Samuel 12 ayat 10 sampai dengan 12 menunjukkan kesalahan Daud dalam membalas kesetiaan dan kejujuran Uria
dengan kejahatan. Sejak saat itu, kejahatan tidak pernah meninggalkan rumah Daud sendiri, seperti yang tertulis dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 10 sampai dengan 12. Salomo dalam Amsal 17 ayat yang ke-13 mencatat kesalahan Daud ini dengan mengatakan, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Dalam hal ini jelas Alkitab tidak boleh dibuang karena masalah yang ada timbul dari ulah sendiri. Daud sendiri yang membalas kebaikan dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Uria dengan kejahatan, yaitu mengambil Batsheba, istri Uria, dan mengirim Uria ke front terdepan agar dia mati dibunuh. Dia membalas kebaikan Uria dengan sebuah kejahatan yang dirancangnya. Alkitab mencatat dan bahkan Amsal mencatat, siapa membalas kebaikan dan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Jadi pada waktu kejahatan datang ke rumah, jangan Alkitab yang dibuang. Kan Alkitab tidak bersalah. Yang harus dibuang adalah pikiran yang salah itu tadi. Untuk tidak membalas kebaikan dengan kejahatan. Alkitab tidak bersalah. Alkitab sempurna. Dia petunjuk di dalam kehidupan. Yang harus kita ubah adalah kejahatan kita ini tadi. Yang harus diganti dengan kebaikan. Ini sesuai dengan hukum menabur dan menuai. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan untuk dapat sampai kepada Bapa. Yohanes Pembaptis harus mempersiapkan jalan baginya. Ingat tadi, sebelum sesuatu dimulai, jalan terlebih dahulu dibangun. Yohanes Pembaptis harus memperkenalkan tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa datang kepada the way. Yesus yang adalah jalan, the way itu. Tidak ada yang dapat datang kepadanya, kecuali ada jalan yang menuntun kita kepadanya. Dan tanpa the way, tidak akan ada kebenaran. Dan tanpa the way, yaitu Yesus, tidak akan ada kehidupan. Yesus berkata dalam satu paket, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita tidak hanya dapat memilih hidup saja tanpa memilih Yesus. Tidak ada. Jalan, kebenaran, dan hidup. Kita hanya sampai kepada Bapa di surga melalui Yesus ini. Tujuan terakhir adalah surga, tempat tinggal Allah Bapa, dan Yesus adalah jalan menuju ke sana. Jika kita tidak membaca dan mengenali tanda yang harus kita baca dengan hati-hati, kita dapat mengambil jalan yang berbeda, dan dengan demikian kita akan tiba di tempat yang berbeda. Jika kita tidak mengambil jalan yang benar ke tempat yang diinginkan Tuhan, kita akan tiba di tempat yang Dia tidak inginkan. Jadi kalau kita mengambil jalan yang salah, kita akan tiba di tempat yang tidak Dia inginkan. Tapi kalau kita mengikuti Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup, maka kita pasti akan sampai di tempat yang Dia inginkan. Ini sebetulnya adalah peringatan bagi kita untuk tidak mengikuti ajaran-ajaran yang salah di dalam hal ini. Kalau kita mengikuti ajaran yang salah, kita tidak mengikuti Yesus Kristus, tetapi Yesus yang lain. Dan kita tidak akan sampai kepada Bapa. Jika surga adalah tujuan akhir kita, maka kita perlu mengambil jalan yang akan membawa kita ke surga. Dan jalan itu adalah Yesus. Tidak ada yang tahu di mana surga, kecuali seseorang yang berasal dari surga, yang menunjukkan jalan ke surga tersebut. Tidak ada yang pernah melihat Tuhan dan mengenal Tuhan, kecuali putranya yang tinggal bersama Dia sebelum segala sesuatu diciptakan sejak awal. Dia yang dapat memberitahu kepada kita tentang siapa Allah Bapa itu. Jadi jangan mengikuti agama, tetapi ikuti Yesus Kristus. Jalan menuju surga mungkin bergelombang. Teman-teman kita, orang yang kita cintai, atau siapapun yang mengenal kita mungkin mengingatkan kita akan masa lalu kita.
Tetapi itu tidak berarti bahwa kita harus menyerah dan memutar balik atau mengambil jalan lain yang berbeda yang tidak akan membawa kita kepada Bapa. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Jangan pikirkan hal-hal yang berlalu. Artinya jangan beri kuasa pada masa lalu untuk mengontrol masa depan kita. Masa lalu kita harus tinggal di tempatnya, yaitu di belakang kita. Marilah kita menikmati hari ini seperti yang diberikan dari atas kepada kita sekalian. Sehingga kita dapat melihat segala sesuatu yang telah Tuhan siapkan bagi kita ke depannya. Jadi marilah kita menikmati hari ini seperti yang diberikan dari atas kepada kita saat kita berjalan menuju tujuan akhir kita dalam perjalanan hidup kita menuju kekekalan abadi dengan kepala tegak mengetahui bahwa Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Ingat apa yang dikatakan Rasul Paulus, aku berlari-lari ke depan meninggalkan segala sesuatu yang ada di belakangku. Apa yang dikejarnya? Mahkota kehidupan. Tinggalkan. Dia meninggalkan segala masa lampaunya yang suram. Dia yang aktif sekali mengejar orang Kristen, memenjarakan orang Kristen, bahkan membunuh orang Kristen. Dia adalah salah satu saksi mata. Pada waktu orang-orang Kristen dibunuh. Dan dia aktif membawa surat imam untuk menghancurkan orang-orang Kristen. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tetap terjebak di masa lalu dapat menjauhkan kita dari hal baru yang Tuhan ingin lakukan. Jika Israel tetap terjebak dalam keputusasaan dan rayuan Babel yang membingungkan, mereka tidak akan pernah mencari hal baru untuk dibebaskan dari pengasingan dan mereka akan selamanya menjadi budak di Babelonia. Jadi jika kita terpenjara dengan pikiran negatif kita di dalam segala kemarahan dan kekecewaan kita, hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk meninggalkan itu. Jika kita tidak berkehendak membebaskan diri kita dari pikiran tersebut, padahal Tuhan telah membebaskan kita di dalam kuasa darah anaknya, tanggung jawab itu ada pada kita. Saya dapat memberitahukan hal berikut ini secara gamblang. Saya tumbuh dalam keluarga miskin. Tetapi ibu saya memasukkan harapan dalam diri saya dan semua anak-anaknya bahwa adalah mungkin untuk mematahkan belenggu kemiskinan. Berkali-kali ibu saya berkata, isi kepalamu dengan pengetahuan dan dengan pengetahuan yang kau miliki dan dengan bantuan dari atas engkau akan mampu memutuskan rantai kemiskinan. Hari ini saya katakan, kosongkan dompetmu untuk mengisi kepalamu dengan pengetahuan, dan ketika engkau sudah melakukannya, izinkan matamu menyaksikan kembali bagaimana kepalamu yang penuh dengan pengetahuan tersebut dapat mengisi dompetmu kembali dengan bantuan dari atas. Kita bisa memberhalakan sesuatu yang baru. Kita dapat melakukan kesalahan seperti yang dilakukan orang-orang Athena yang menghabiskan waktu mereka hanya untuk menceritakan atau mendengar sesuatu yang baru. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 21 mengingatkan kita akan hal tersebut. Kita dapat diombang-ambingkan oleh setiap angin doktrin. Kita juga bisa melakukan kesalahan dengan tidak menjaga keseimbangan hidup dan bekerja melawan hal-hal baru yang Tuhan ingin lakukan. Memiliki visi adalah satu hal. Bekerja melawan visi itu adalah hal lain. Bagaimana mungkin kita bisa bekerja melawan visi kita sendiri? Engkau mungkin bertanya-tanya kepada dirimu sendiri, bukan? Nah, memiliki visi tanpa memiliki gairah, tanpa memiliki passion untuk memenuhinya, sama saja dengan bekerja melawan visi tersebut. Apa untungnya bagimu memiliki visi tanpa melakukannya? Tidak lebih daripada ibarat
mimpi di siang bolong. Belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan menanyakan perkara yang sama hari ini. Maukah kamu tetap melangkah dan berjalan sesuai dengan bimbingan Rohku ketika Roh Tuhan memimpin kita kepada sesuatu yang baru? Tidakkah kita akan mengetahuinya? Haruskah kita bekerja melawan rencananya? Atau apakah kita ingin berada di pihak pemenang? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Antara pembuangan di Babel dan kembali ke Israel, terbentang ratusan mil padang belantara. Umat Tuhan tidak perlu takut karena Tuhan akan membuat jalan di padang belantara, menyediakan sungai di padang pasir, dan bahkan melindungi umatnya dari binatang buas. Karena binatang di padang belantara akan menghormati aku, kata Tuhan. Dengan Tuhan di pihak kita, tidak ada yang bisa menutup apa yang telah dibuka, karena Dia adalah jalan. Seringkali ketika Tuhan membuat janji, kita khawatir tentang detailnya atau hambatan untuk memenuhi janji tersebut. Padahal Tuhan yang berjanji tidak pernah berbohong, dan Dia juga tidak pernah lalai melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Tuhan menjawab kita dengan berkata, janganlah kamu khawatir, aku bahkan akan membuat jalan di padang belantara. Aku memiliki sumber daya dan rencana yang tidak kamu ketahui. Serahkanlah masalah itu kepadaku. Marilah kita mengikuti Dia dengan sepenuh hati kita saat kita memasuki tahun 2021 dalam 4 hari lagi. Tuhan itu setia dan Dia tidak akan pernah gagal untuk memenuhi apa yang Dia janjikan. Dengan ini saya, selaku Gembala Restoration Christian Church, bersama dengan istri saya Lina dan anak kami Shannon, ingin menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian saat kita memasuki tahun 2021 ini. Mari bangkit dan tinggalkan tahun 2020 yang penuh dengan tantangan untuk masuk bersama Tuhan ke dalam tahun 2021 untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah ditaburkan di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu itu, benih itu, boleh tumbuh di tanah yang subur sehingga boleh menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini, biarlah Engkau sendiri ya Bapa menyinari wajah-Mu atas setiap daripada kami, umat-Mu. Biarlah Engkau sendiri menuntun kami di jalan yang benar oleh karena nama-Mu, bahkan membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Engkau menyiapkan makanan bagi kami di hadapan lawan kami, bahkan mengurapi kepala kami dengan minyak, sehingga piala kami penuh melimpah. Dan biarlah Engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkati saat Engkau masuk, diberkati saat Engkau keluar. Diberkati bakul-Mu, diberkati tempat adonan-Mu. Diberkati kandungan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati sekolah-Mu, diberkati pelayanan-Mu, diberkati jam-jam doa-Mu bersama Tuhan. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Di dalam hikmat marifat dari Allah Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput semua kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Kita semua yang menerima berkat berkata amin, amin dan amin.